ibadah-ibadah yang tidak banyak orang yang bisa melakukan, panjenengan bisa. Ini juga sebagai ikhtiar menyongsong bulan suci Ramadan. Kenapa harus disambut dengan meriah? Yang bisa. Kenapa Ramadan harus disambut dengan istimewa? Wonten hadiah yang buat tiwas ngaco. Kenapa Ramadan harus disambut dengan sesuatu yang istimewa? Saya tanya tadi, mencatat yang disampaikan ketua panjenengan ada berapa keistimewaan? 5, tapi cukup 4 karena yang satu lupa. Ramadan istimewa, seistimewa tamu misalnya datang 1 tahun sekali ke rumah kita. Saya sebut Pak Prabowo presiden kita karena tadi ketua pimpinan jenengan nyebut pemerintahan. Misalnya besok hari Senin Pak Prabowo datang ke rumah panjenengan. Sing biasane tonggone teko, sing biasane koncone teko, cuma disuguhi assalamualaikum diakhiri waalaikumsalam. Besok yang datang Pak Prabowo, apa yang harus panjenengan siapkan di rumah? Menu, terus semuanya disiapkan dengan istimewa. Terus betul minimal panjenengan klambine ganti gitu, paesane gitu di api saiki soalnya Pak Prabowo sing teko. Sesungguhnya intinya disambut dengan istimewa. Pak Prabowo hanya seorang makhluk yang bisa memangkas saya niru tadi yang diomongkan memangkas anggaran dalam tanda kutip, kurang lebih demikian. Seorang makhluk, apalagi besok Ramadan juga seorang makhluk, tapi memberikan keajaiban yang luar biasa di antara yang tadi disampaikan. Maka untuk mempersiapkan Ramadan tidak hanya cukup menu buka, takjil, sahur, klambi anyar, tidak cukup itu. Leres boten? Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah tarbiyatur ruhiyah. Apa tarbiyatur ruhiyah? Rasulullah menyiapkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tarbiyatur ruhiyah artinya beliau meningkatkan spiritualitasnya, keimanannya. Sebagai contoh, tidak ada puasa sunnah 1 bulan penuh melebihi puasa di bulan Sya'ban. Itu termasuk tarbiyatur ruhiyah yang disiapkan oleh Rasulullah untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Saya tanya, jenengan sudah ada ancer-ancer nanti suguhan hari raya apa? Sudah ada yang mengeser suguhan hari raya apa? Sudah menyiapkan sarimbitnya sudah? Kira-kira menu takjil di hari pertama sampai hari 10 sudah? Istri saya bawa. Bu, aku kayak ikut apa jawaban konco-koncone sampean sing wis nyiapno sapa wae. Engko SMS aku nggih. Oke. Belum ada sama sekali yang menyiapkan. Ya. Apakah tidak penting menyiapkan menu takjil buka? Sangat penting. Apa tidak penting ada harapan suamiku, anak-anakku punya baju yang baru? Penting. Ngecat omah, ngeresiki omah, penting. Tapi lebih penting sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, beliau menyiapkan keimanannya karena memang tidak mudah.
Ini yang pertama kali disiapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang tujuan puasa itu adalah takwa. Takwa tidak bisa diraih kecuali dengan keimanan yang istiqomah. Leres boten? Leres boten? Halo? Halo? Yang belakang? Leres boten? Leres. Lah, untuk mendiagnosa apakah kita hari ini yang sudah sampai di pertengahan Sya'ban, sebentar lagi sampai di Ramadan, kita diagnosa keimanan kita. Jangan-jangan sampai di Ramadan iman kita tipis, sampai di Ramadan iman kita cuma 2 poin, sampai di Ramadan kita tidak ada iman. Kira-kira siap atau siap orang yang seperti itu? Tidak akan pernah siap. Apa efeknya ketika seorang hamba tidak menyiapkan dengan bagus untuk menghadapi Ramadan dan mengisi Ramadan? Akhirnya tidur dijadikan alasan. Habis subuh tidur, jam 6 awal Ramadan sampai tanggal 5 Ramadan yang di pendidikan libur kan? Sekitar 5 hari libur, lumayan digawe turu. Akhirnya ono koncone ngebisiki iku latihan poso toh latihan mati. Ayo nggih Pak, katanya tidur itu ibadah. Iya, tapi tidur yang sesuai, bukan setiap menit dibuat untuk tidur. Akhirnya apa? Tanggal 27 sampai tanggal 5 Maret suaminya dibisiki, Pak, mulai tanggal 17, tanggal 1 sampai tanggal 5 kita beli saja untuk takjil, buka dan sahur. Alasannya apa? gawe turu wae, lumayan oleh libur teko Pak Prabowo rodok suwe. Nggih, ngoten jenengan? Tidak, insya Allah dari pimpinan cabangnya sampai ke ranting-ranting khusus di Kecamatan Palang, insya Allah tidak ada agenda tidur. Siap? Siap? Tidak ada agenda tidur, siap? Kira-kira siap untuk khusus pimpinan cabang dan ranting Kecamatan Palang untuk agenda Ramadan tidak ada agenda tidur? Ada, cuman kondisional. Ngoten nggih? Kira-kira seperti itu. Maka untuk mendiagnosa tinggal setengah bulan lagi, 2 minggu lagi, maka kita lihat diri kita. Di antara tanda ada iman atau tidak pada diri kita ada 5. Nggih, jenengan catat. Jika 5 ini ada, insya Allah nanti Ramadan semangat. Maka agenda sepenuhnya bukan tidur tapi ibadah, ibadah dan ibadah. Termasuk nanti ketika malam hari digunakan untuk berduaan dengan suami. Seperti itu kan ibadah, asal di waktu-waktu yang dibolehkan, jangan sampai di siang hari. Leres boten? Maka kriteria pertama, apakah diri kita ada iman atau tidak? Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama, nek disebut nama Allah hatinya getar. Artinya getar niku mboten secara fisik, mboten secara kasat mata. Mboten nggih. Getar niku artinya responsif terhadap perintah dan aturannya Allah. Ketika kita responsif dengan kebaikan, maka disitulah letak keimanan kita. Karena memang di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal waktu sambutan, Ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bulan Ramadan itu adalah panen raya amal solih.
siapapun bisa, tapi perlu amal iman yang istiqomah. Jangan cuma di awal tok akhirnya melempem. Seperti itu jenengan ndak nggih? Mulai awal kuat, pertengahan kuat, sampai terakhir kuat. Maka di antara ciri yang pertama orang mendapatkan keimanan, ada iman dalam dirinya adalah responsif terhadap kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang iman itu ketika dibacakan Al-Quran, ia semakin zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Saya tanya, disemak sama istri, aslinya malu nek ceramah terus didelok isin ya sini. Saya tanya, 24 jam buka WhatsApp sama buka HP banyak mana? Lebih sering mana? Baca WA sama baca Quran sering mana? Apa? Sering baca Quran gitu. Sering baca HP Pak, karena HP ada Qurannya, cerdas. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kemudian ciri yang ketiga, saya sampaikan cepat karena memang kurang 15 menit. Ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Terjemahan bebasnya, hanya mengharap pahala dari Allah. Contoh simpelnya di dalam rumah tangga, ketika panjenengan sudah menyiapkan takjil, ketika panjenengan sudah menyiapkan sahur, maka kondisi panjenengan belum stabil, gitu. Mau mencicipi penuh juga tidak boleh, mau mandek nek gone tenggorokan pas tengah nggih wedi sampai mlebu. Akhirnya saiki bareng jenengan siapkan seperti itu, suami berontak, Bu, kok gak enak sih? Kira-kira jenengan yang sudah menyiapkan dengan keringat yang bercucuran, isuk gak turu karena memang agendanya tidak ada tidur, awan belonjo, sore nyiapnya no takjil, gak turu belas dari tanggal 1 sampai tanggal 5 karena agenda NA hebat itu. Ketika Ramadan tidak ada agenda tidur, maka panjenengan yang sudah rekoso nyiapkan menu ditolak sama suami, Bu kasinen, apa perasaan jenengan? Berarti bukan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sering saya ajari istri, nyiapkan seperti itu, Bu, sampai nyiap no pengen pahala teko suami tak teko Allah, teko Allah. Lah nek misale aku gak gelem, sampean ya gak usah. Maksudnya bahasa seperti itu, nggih. Nek nyiapkan ada tamu nyiapkan kok gak disopo, kok gak diicipi, jangan boten usah kecewa karena panjenengan sudah menyiapkan atas landasan meraih pahala dari Allah. Apa dalil selanjutnya? Innama nut'imukum liwajhillah. Ketika engkau menyediakan makanan, siapapun yang jenengan sediakan makanan itu, menyediakan apapun di sini misalnya, yang hadir tidak mengendaki penyediaan panjenengan, liwajhillah, hanya untuk meraih kepada Allah. Artinya wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya sudah berikhtiar semaksimal mungkin, diterima atau tidak diterima tidak peduli. Maka orang yang bertawakal itu tidak mudah sedih. Paham betul? Pak, berarti yang menyampaikan seperti ini lebih hebat? Enggak, saya juga belajar. Banyak kekurangan dari diri seorang yang ngomong hari ini. Jadi ini belajar benar-benar untuk menyiapkan Ramadan. Apakah iman itu ada atau enggak? Dilihat kita butuh sama Allah atau sama manusia.
Kita suka sanjungan Allah atau sanjungan manusia? Jangan-jangan kita sudah mengamalkan sedemikian panjang ikhtiar kita, ternyata tidak banyak yang menerima. Seesuk prei panitia yang hari ini menyediakan menu dan sakabehane sing teko dadak cuma 10. Kira-kira Bu, pertemuan yang akan datang jenengan lebih semangat atau lebih lemas? Ini iman kita diuji, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ayat ketiga, alladzina yuqimunas shalah. Salat 5 waktu mudah atau sulit? Mudah. Salat tahajud mudah atau sulit? Maka kata seorang alim, saya pengen anak saya soleh, maka ikhtiar saya adalah memperbanyak sholat. Maka menjadi seorang NA yang hebat, layaknya Nyai Walidah saat itu beliau tidak pernah meninggalkan wudhu. Niku Nyai Walidah. Nek jenengan insya Allah 11, 12, amin. Kok mboten wonten sing amin nih? Telat. Kemudian yang terakhir, tanda keimanan seseorang yang terekam di dalam surat Al-Anfal adalah wa yuqimunas sholata. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terakhir ya. Dadi wong wedok sing lomah, lebih-lebih dadi wong lanang. Jadi besok Ramadan itu tidak hanya ibadah ritual, jadi ibadah sosial. Maka insya Allah ada agenda dari NA untuk bagi takjil, itu luar biasa. Bahkan di luar organisasi panjenengan itu pun mengapresiasi dan bahkan mengkopi kegiatan panjenengan. Tidak usah melihat kanan kiri, pokoknya amal bagus lanjutkan. Insya Allah suatu waktu akan banyak yang merasakan. Ya, itu diantara 5 diagnosa apakah diri kita ada iman atau tidak, karena memang ikhtiar iman untuk menyambut Ramadan itu sangat penting, sangat penting. Maka Allah sampaikan ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah mukminah yang benar. Saya tanya, ketika awal puasa orang mampu istiqomah ibadah itu di hari keberapa? Umumnya mawon wis, umumnya berapa? Dari tanggal berapa sampai berapa? Akhirnya semakin hari semakin ada kemajuan softnya sholat. Leres boten? Padahal yang dilihat goalnya Ramadan itu di 10 hari terakhir. Maka tadi yang disampaikan di antara keutamaan Ramadan ada yang bernama Lailatul Qadar, untuk orang-orang yang mampu bertahan imannya istiqomah sampai dari awal sampai akhir. Maka ketika akhir-akhir, saya tanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, panjenengan fokus dengan keraton. Ayo, leres boten? Ayo. Leres boten? Oh, gak keraton Mbak saiki. Tiap menit muni sapi. Di antara 100% yang tertawa, 85% tertawa, 15% yang ngantuk. Berarti yang benar ada sopinya lebih banyak. Gitu. Maka itulah mukminnya sejati. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema yang kemarin dikirimkan ke saya, sehat jasmani, sehat ruhani, sehat pola yang lain untuk Ramadan. Jadi yang pertama, mentarbiyah ruhiyah keimanan yang paling penting. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah Rasulullah mentarbiyah jasadnya. Makanya beliau biasakan pola hidup sehat dengan berpuasa. Bahkan Sya'ban tadi yang saya sebutkan
hampir penuh beliau melatih fisiknya. Beliau melatih fisiknya dengan hampir penuh berpuasa Sya'ban. Karena memang fokus ibadah ritual saja itu juga sebuah kekeliruan. Pak, aku tak mau Quran entok ya Pak. Gak usah sahur, gak usah mangan. Ada yang seperti itu. Aku tak sholat entok ya Pak. Gak usah takjilan. Itu sebuah kekeliruan. Jadi fokus ibadah ritual lupa menjaga kondisi kesehatan tubuh, itu juga merupakan kesalahan fatal. Karena memang selama berpuasa itu kita tidak mendapatkan asupan makan yang cukup, itu kurang lebih 12 jam. Leres boten? Dan merupakan sebuah kesyukuran kita tinggal di Indonesia. Seumpama jenengan tinggal di luar negeri, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, ada yang 21 jam menahan makan dan minum. Di Indonesia rata-rata kurang lebih 12 jam tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Maka anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selain mentarbiyah ruhiyah, beliau juga mentarbiyah secara jasadiah dengan memperbaiki pola makan. Ini penting. Maka ada hadis mempercepat berbuka. Di masyarakat kita dikenal dengan takjil. Takjil itu bukan OT-OT. Ini diperbaiki ya kalimatnya. Ayo takjilan, maksudnya takjilan ini kenapa? Boten OT-OT martabak tahu isi sate boten. Takjil niku bahasa Arab, takjil artinya mempercepat berbuka. Karena memang kurang lebih 12 jam asupan gizi kita kurang, maka dipercepat ketika berbuka untuk mempercepat proses asupannya. Maka langkah kedua, makan dan minum yang manis. Kebanyakan masyarakat mengartikan makan yang manis, minum yang manis, es teler, teh. Padahal yang manis isyarat dari Nabi adalah kurma. Nggih. Niki diperbaiki. Meskipun ngapunten bukan itu yang jualan es teler, tapi harus kita perbaiki makna daripada yang manis. Yang manis itu bukan teh, bukan kolak, bukan es cincau. Yang manis itu adalah kurma. Kalau tidak ada kurma, Pak, air putih niku tahapan dari Nabi Muhammad. Karena memang dehidrasi sekitar 12 jam itu kita disuruh berpuasa oleh Allah untuk menyeimbangkan tubuh. Meskipun beliau Nabi Muhammad tidak dokter, tidak spesialis gizi, beliau mengajarkan atas wahyu dari Allah. Maka yang pertama kali adalah percepat berbuka, makan yang manis, makan kurma. Kemudian jika tidak ada adalah air. Maka seorang ulama mengartikan kenapa beliau kok menyarankan berbuka dengan kurma atau air. Imam Ibnul Qayyim menyampaikan mengandung hikmah yang sangat mendalam. Karena saat berpuasa lambung dalam posisi kosong dari makanan apapun, sehingga tidak ada sesuatu yang cocok untuk livernya yang dapat disuplai langsung ke seluruh organ tubuh selama kurang lebih 12 jam jenengan kosong. Maka hal yang pertama kali masuk yang terbaik atas wahyu dari Allah adalah kurma. Itu Pak, Bu, Mbak, tenang, jika tidak ada kurma saya jualan di rumah. Istri saya ada, minta kontaknya. Kan ini masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Cuma info aja. Supados buatan ngantuk. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Jangan dibalik ya. Mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Karena memang ketika kita mengakhirkan sahur, posisi perut itu lebih lama laparnya. Maka
keterangan dari para ulama, jarak antara sholat subuh dengan sahur itu sekitar 50 ayat ketika kita baca Quran dengan lantunan cepat. Maka sekitar 10-15 menit adzan, maka 10 atau 15 menit sebelumnya kita baru sahur. Jangan sampai waktu tetangga kita imsak sate isek panas awak dewi gak gelem mangan. Kena apa? Soale wis ono imsak. Karena imsak itu tanda untuk mengakhiri makan dan minum. Itu salah total. Nopo artinya imsak? Imsak niku tanbih. Tanbih artinya peringatan. 10-15 menit lagi ada azan, maka yang baru masak percepat. Sing isek ono napa nih? Es dawet, teh dan lain sebagainya dipercepat. Ojo sampai ke disian azan subuh. Summa atimus siyama ilal lail. Dalam surat Al-Baqarah disampaikan batasan makan dan minum adalah dengan ditandainya azan subuh, bukan imsak. Maka untuk menjaga pola jasad supaya sehat, maka beliau mengakhirkan sahur. Paham ya? Jadi ancer-ancer sahur itu diakhirkan antara 10 sampai 15 menit, bukan jam 2 sahur. Engko nek jam 2 wis sahur, jam 6 wis kemerucuk. Leres boten? Apa meneh jam 12 Pak ngantuk, jam 12 tak disi sahur, lagi azan subuh wis lesu. Nah, itu diantara arahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk makan sahur. Kalau bisa jangan tinggalkan sahur, karena pembeda antara orang Nasrani, orang Yahudi dengan orang Islam adalah dengan sahur, meskipun hanya seteguk air. Diusahakan ya. Kemudian di antara resep dari Rasulullah juga ketika takjil mempercepat, jangan langsung, okay? Ini bukan arahan saya hanya nyampaikan. Kalau takjil cukup kurma dan air. Pak, nih misalnya ngicipi ote-ote mboten napa-napa, asal tidak makanan dari ahli gizi yang tadi sebelum kesini saya baca-baca. Saya juga bukan ahli gizi, ahli kesehatan, tenaga medis. Saya dapat SMS pertama, saya baca judulnya seperti ini. Saya dianggap ahli kesehatan. Maka judul yang disampaikan ke saya adalah apa nih? Nah ini persiapan bulan Ramadan, menjaga pola makan, hidup sehat. Saya bukan ahli kesehatan, ahli gizi. Jadi untuk menambah referensi, saya baca kitab-kitab para ulama. Insya Allah sesuai dengan kondisi kesehatan hari ini. Maka ketika makan takjil cukup makanan ringan, seperti kurma. Nek tahu isi gitu, tahu isi sing cilik-cilik. Buatan usah tahu isi sing tapi sing cilik-cilik aja sampai 20. Engko pas jeneng 20 ditambahi es cincau, ditambahi tambahi molen. Ditambahi tahu isi, akhirnya apa? Maghrib wis keteteran. Maka saran dari Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum baik takjil, berbuka maupun sahur, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum hanya sekedar yuqimna sulbah, menegakkan punggung. Supaya apa? Nanti malam-malamnya dibuat untuk fokus ibadah. Karena memang isya, setelah isya ada tarawih, setelah tarawih ada tadarusan, setelah tadarusan menyiapkan, menghangatkan sahur.
jam setengah 3 nanti gugah suaminya pas waktu sahur tepat 10 atau 15 menit kurang dari adzan subuh, kita bisa bangun dalam kondisi fresh. Karena apa? Malamnya tidak dipenuhi dengan makan. Nah, itu paham betul? Paham betul? Ngantuk pegel nopo wis sampun? Alhamdulillah. Terakhir nggih 20 menit lagi. Saya percepat Pak. Jadi makan dan minum baik sahur maupun buka hendaknya jangan berlebihan, karena memang ada amalan ibadah atau amal ibadah yang perlu kita maksimalkan. Kemudian sehabis subuh para ulama menyarankan untuk tidak tidur, atau habis makan minum tidak usah tidur terlebih dahulu. Aran daripada para ulama itu jalan sampai 50 kali langkah atau 50 ayat kita membaca Al-Quran jalan. Jangan tidur sehabis sholat subuh, khusus sehabis sholat subuh. Itu resep dari Rasulullah untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu bagian penting daripada mentarbiyah Ramadan. Ramadan tidak ada sehat, maka tidak akan bisa maksimal untuk mengisi Ramadan. Kemudian yang ketiga, di samping menjaga keimanan, mentarbiyah ruhiyah. Kemudian yang kedua, tarbiyah jasadiyah. Yang ketiga, perlu adanya ilmu, terutama kondisi-kondisi panjenengan yang tiap bulan itu ada tamunya. Jangan sampai salah persepsi, nanti bisa fatal akibatnya. Contoh, ketika masak, boleh atau tidak mencicipi masak? Jenengan meneng niku ngantuk. Tohan jenis bosan. Seorang wanita mencicipi masakan saat mau menyediakan berbuka misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Sikat gigi boleh atau tidak? Ketika kurang pemahaman, maka masakan tanpa dicicipi, sehari-hari tanpa gosok gigi, akhirnya apa? Bojone endok gak kayak ini. Loh, sing jawab nih kita. Kedua ini kita. Perlu ilmu, ya? Perlu ilmu. Kemarin ada yang japri saya, suaminya. Pak, tanya Pak, istri saya tahun lalu punya utang Ramadan. Hari ini sudah pertengahan Sya'ban. Hari ini istri saya hamil, tidak kuat untuk membayar Ramadan kemarin. Apa yang harus saya siapkan? Kalau kurang ilmu, apalagi seorang suami, kalah Pak, Bu. Ya, Mbak. Jadi persiapan yang ketiga adalah perlu pemahaman daripada ilmu Ramadan. Jadi solusi yang seperti itu, yang pertama harus dikuatkan untuk menyauri puasa yang kemarin ditinggalkan. Kalau memang mentok tidak bisa, maka solusi yang kedua membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Memberi makan, sinten? Memberi makan fakir miskin berapa kali? Cukup 1 hari 1 kali, tidak ada syarat 3 kali. Dan nilainya seperti pada umumnya, ketika 1 porsi 15.000, jenengan lebih tidak apa-apa, karena itu bagian daripada amal sholih. Jangan terus disesuaikan dengan makanan bergizi hari ini. Nilainya 25.000, tapi secara kasat mata podo karo makanan 7.000-an. Jangan nggih. Jadi membayar fidyah itu solusi yang kedua jika tidak kuat. Solusi yang ketiga, jika tidak kuat untuk membayar fidyah atau nyauri utang Ramadan tahun kemarin, yang ketiga mentok istighfar. Jangan sampai dilakukan lagi untuk Ramadan tahun ini, karena itu merupakan dosa besar. Itu ilmu.
termasuk jagani sahur niku wau, bukan imsak sebagai pertanda kita tidak boleh makan, tapi dengan azan subuh itulah batas kita makan dan minum, termasuk kumpul suami istri. Terus boten? Dan yang terpenting biasanya menjelang sahur, menjelang berbuka, kebanyakan di masyarakat ewah opo mbak bu, biasanya kurang 15 menit atau 20 menit adzan maghrib. Jenengan biasanya ngapain? Ngabuburit. Mboten napa-napa, sebutna mawon. Kalih berburu takjil. Ini ilmu yang mesti kita pahami. 10-15 menit kurang menjelang berbuka, kita disampaikan oleh Rasulullah perbanyak doa. Kalau sudah dihidangkan berbuka, fokus untuk istighfar, karena disitulah mustajabahnya doa. Termasuk bersaur, ojo sampai turu kurang 5 menit diharapkan istighfar. Mungkin ya Allah suami saya selama hidup banyak salah, mungkin ya Allah nakalnya anak saya gara-gara saya. Di bulan Ramadan ini sebagai tafaul untuk istighfar. Mungkin ya Allah hari ini belum Engkau karuniai rezeki berupa anak, saya istighfar, karena Allah sampaikan faqulu astaghfiru rabbakum innahu ghaffarun yursil sama alaikum bidarara wa yumditkum bi amwal wa banin. Di antara resep untuk memperbanyak anak adalah memperbanyak istighfar. Mungkin ya Allah suami saya banyak salahnya, saya banyak zalimnya ya Allah, sehingga Engkau tidak menumbuhkan janin dalam janinku. Maka dengan ini saya istighfar, saya tafaul ya Allah, saya berikhtiar ya Allah memperbanyak istighfar. Mungkin dengan izin Allah, dengan seperti itu Allah memberikan jalan. Kemudian yang terakhir adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah ini dalam kaitannya harta. Sebelum Ramadan jenengan gedung golek duit mboten napa-napa, pas Ramadan nggih mboten napa-napa, jagane napa? Nanti jika ada bagi takjil, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Karena memang iktikaf itu tidak hanya di masjid. Artinya tidak hanya ibadah ritual saja. Jenengan jagani sahur dulu. Ketika saya programkan masih di Surabaya, saya ajak anak-anak remaja masjid selingkungan perumahan, sahur ojo sampai turu, sisihkan uang orang-orang yang membutuhkan kita kasih. Banyak yang memburu takjil, banyak yang memburu berbuka, tapi lupa ngasih sahur. Seperti itu. Jadi diharapkan nanti program DNA tidak hanya semangat di takjil, tidak hanya semangat di berbuka, tapi juga ada program untuk menyampaikan sahur. Ini juga bagian penting daripada persiapan kita menuju Ramadan. Mungkin seperti itu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ngapunten rodok ngelantur ngalor ngidul, mudah-mudahan panjenengan tidak bosan. Demikian, wa'alaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang 2 menit, monggo diskusi.